Selamat pagi adik-adik, selamat datang di sekolah minggu di channel Sekolah Minggu GKI Pasteur. Adik-adik apa kabar? Hari ini adalah ibadah kita kedua di bulan Januari di tahun 2022. Adik-adik, Kak Ita nih mau mengajak adik-adik dan mengingatkan adik-adik bahwa sekalipun kita masih virtual, tidak pernah mengurangi kasih dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Adik-adikku, kita akan mulai ibadah kita dengan kita angkat lagu. Kita katakan selamat pagi Bapa. Ya, adik-adik ya, dari rumah adik-adik boleh mengangkat pujian ini bersama dengan keluarga adik-adikku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu seraya mengucapkan syukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan kalau hari ini adalah hari kedua di minggu ibadah kami di Januari ini, itu pun karena kasih Tuhan bagi kami, sehingga masih boleh kami datang beribadah kepada Tuhan. Bapak, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dan hanya Tuhan yang kami puji, kami sembah. Dan ketika kami nanti hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu kedua, yaitu Menakjubkan Benar dari PKJ 134 adik-adik. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat menakjubkan, ya adik-adik. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta cilik demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar,
menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya adik-adik, kenapa sih Kak Ita kasih lagu yang lagu orang tua seperti itu ya adik-adik ya? Sebenarnya bukan lagu untuk orang tua saja, tapi syair lagu tadi menyatakan bahwa luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik, apa sebenarnya tujuan lagu itu kita nyanyikan? Kita ingin mengatakan bahwa menakjubkan semua pekerjaan Tuhan Yesus. Kira-kira apa saja adik-adik? Tadi di lagu itu dikatakan apa? Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang tuli, bahkan menyembuhkan juga orang timpang. Dan tidak hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus pun mampu membangkitkan orang mati adik-adik. Jadi semua pekerjaan Tuhan Yesus sangat menakjubkan kita dan mengagumkan kita, sehingga kita terheran-heran adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita juga akan mendengarkan nanti melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Ari tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita terkagum-kagum, yang membuat kita terkaget-kaget adik-adik. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan memberikan persembahan dulu adik-adik. Seperti biasa adik-adik, persembahannya kita masukkan ke dalam amplop, nanti kita berikan kepada papa mama kita. Adik-adik, sambil kantong persembahan kita berikan, kita kumpulkan, kita angkat lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Adik-adik, lagu ini menyatakan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan kata beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah pun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau serahkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kuduskan agar boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di gereja kami, dapat digunakan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja. Bapak, terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk pekerjaan, sehingga melalui usaha pekerjaan mereka yang Tuhan berkati, boleh kami memberikan sedikit dari apa yang Tuhan anugerahkan itu. Sekalipun Tuhan tidak menginginkan itu, tetapi Tuhan menginginkan hidup kami, boleh kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum, tentunya persembahan yang hidup. Oleh karena itu Bapa, kuasai hati kami untuk boleh kami menjadi alat kemurahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adikku, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema tak terduga. Nah, sambil menyiapkan hati kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Tak terduga ya adik-adik ya, itu tema kita hari ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sungguh adik-adik, kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita siapkan hati kita akan berdoa. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini bertemakan tak terduga. Oh iya adik-adik, sudah siap belum Alkitabnya? Oh sudah. Kalau gitu kita akan membaca Alkitabnya. Bahannya dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan lagi firman Tuhannya, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau yang masih memberikan anugerah kehidupan kepada kami. Engkau juga Tuhan yang masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih bisa memuji-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Ari Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun Kak Ari Tuhan, supaya bisa memberikan hikmat kepada adik-adik, dan terutama adik-adik dapat mengerti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau yang mengusir Tuhan kuasa kegelapan di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami benar-benar fokus hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membaca bahan dari Alkitab Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Ya Kak Ari tahu pasti adik-adik sudah, wah cerita ini tuh sudah berulang-ulang
adik-adik dengar ya. Tapi kita akan membahasnya lagi untuk lebih mengerti dan apa sih pesan Tuhan Yesus untuk kita semua ya. Tadi dikatakan di Alkitab bahwa pada hari raya Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang kalau bahasa Ibrani-nya itu disebut dengan Bethesda. Nah adik-adik, ada 5 serambi tuh di situ. Dan di serambi-serambi itu berbaring banyak banget orang-orang yang sakit, juga orang-orang yang lumpuh, yang buta, yang timpang. Dan mereka itu akan menantikan goncangan air kolam itu adik-adik. Ngapain sih ya orang-orang sakit kok malah di kolam? Emangnya mereka bisa sembuh? Ternyata adik-adik, mereka itu memang selalu harus siap sedia di situ. Karena mereka ingin menantikan mukjizat kesembuhan buat mereka. Kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu? Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu akan datang ke kolam itu dan menggoncangkan kolam itu. Sehingga orang-orang itu akan berlomba-lomba siapa yang paling pertama masuk ke kolam itu, dia akan sembuh penyakitnya. Penyakit apapun akan sembuh. Nah adik-adik, makanya mereka karena tidak tahu kapan datangnya, mereka selalu siap sedia di tepi kolam itu. Ini ada cerita yang sedih ya adik-adik. Coba tadi kita lihat di ayat yang kelima. Ada orang yang sakitnya 38 tahun. Dia di situ tidak bisa berjalan. Coba adik-adik bayangin, 38 tahun itu waktu yang sangat lama. Siapa di sini yang pernah sakit nih? Ya sakit 1 minggu aja misalkan demam ya, batuk, pilek, itu yang harus benar-benar istirahat di tempat tidur, gak boleh keluar rumah. Itu pasti bete banget ya, bosen banget. Atau enggak mungkin ada yang pernah sakit tipes nggak di sini? Kalau sakit tipes itu nggak boleh terlampau capek adik-adik. Sebulan itu benar-benar harus bed rest adik-adik. Nah kebayang nggak sih adik-adik, dia 38 tahun sakit. Dan gimana dia mau sembuh untuk menuju ke kolam Bethesda itu? Dia pasti dia sudah kalah dong dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dia tidak bisa berjalan ya. Ya makanya dia lama di situ selama 38 tahun. Dan adik-adik, di situ Yesus mendatangi orang sakit ini. Sebetulnya Yesus sudah tahu karena dikatakan di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa orang ini sudah lama sakitnya di sini. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada orang sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Ya mau dong ya. Nah, jawab orang sakit ini berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Gak ada yang ngebantu Tuhan." Mereka semua mementingkan ya diri mereka sendiri ya. Jadi dia bilang, gak ada yang mau ngebantu. Sementara aku menuju kolam itu, aku sudah kalah dengan orang yang lain. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan adik-adik, dikatakan di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tentunya dong adik-adik, pasti orang sakit ini yang 38 tahun ini sangat bersukacita. Dan dia pasti sungguh indah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus sungguh penuh kuasa. Dia hanya mengatakan, "Bangkitlah dan berjalanlah." Akhirnya dia sembuh. Karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan Yesus. Kebayang ya adik-adik, kalau dia gak percaya sama Tuhan Yesus, pada saat disuruh, "Ayo bangunlah, angkatlah tilammu," dia diam aja. Pasti dia tidak akan sembuh. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan mukjizat itu adik-adik. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik punya iman yang besar dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus seperti orang yang sakit selama 38 tahun dan akhirnya dia menjadi sembuh? Harus dong adik-adik, Kak Ari,
harus punya iman yang besar dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus, sehingga kita akan merasakan, menikmati mukjizat yang daripada Tuhan yang tak terduga. Adik-adik, Kak Ari punya seseorang yang ingin Kak Ari ceritakan. Nanti kalau adik-adik belum tahu, nanti adik-adik bisa searching di Google atau di YouTube ya. Oke? Nah, ini adalah seorang yang bernama Gracia Epifania. Gracia Epifania ini dia punya keterbatasan, matanya buta adik-adik. Matanya itu buta. Jadi dia itu ya nggak bisa melihat dong kalau matanya buta. Tapi Tuhan berikan mukjizat kepadanya, berkat kepadanya. Dia bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Bahkan dia bisa bermain piano adik-adik. Bisa bermain piano sambil bernyanyi. Luar biasa banget ya. Padahal matanya buta loh. Tapi dia tetap bersyukur dengan keterbatasannya dia. Mungkin adik-adik pernah dengar lagunya. Lagunya seperti ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Nah itu kata-katanya indah sekali adik-adik. Walaupun ku tak dapat melihat, tapi aku memandang Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Meskipun Gracia ini diberikan keterbatasan, gak bisa melihat, dan dia meminta untuk Tuhan Yesus menuntun langkah hidupnya. Terus adik-adik ada lagi nih, Nick Vujicic. Nah adik-adik pernah tahu nggak yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada? Kebayang adik-adik, kaki sama tangannya nggak ada. Dia punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Dia bahkan waktu kecilnya itu diejek, dibully sama teman-temannya. Tapi apa yang terjadi sekarang adik-adik? Dia bersyukur Tuhan memberikan keterbatasan itu. Dan apa yang terjadi lagi? Dia menjadi seorang motivator. Kebayang gak adik-adik? Motivator itu apa sih Kak Ari? Orang yang memberikan motivasi kepada orang-orang yang depresi, yang stres, biar bangkit lagi. Bukan hanya di negaranya aja, Nick ini menjadi motivator, bahkan di seluruh dunia adik-adik. Hebat kan ya? Dan bukan itu aja, dia dalam kehidupan sehari-harinya melakukannya sendiri, gak butuh bantuan orang lain. Dia naik turun tangga sendiri. Bahkan nih ya, dia bisa mengendarai mobil. Coba nanti adik-adik lihat ya di YouTube. Dia bisa berenang ya. Dan dia memiliki seorang istri. Istrinya cantik sekali adik-adik. Bahkan dia memiliki seorang anak. Luar biasa. Dengan keterbatasannya dia tidak bersungut-sungut. Nick Vujicic ini. Tapi dia bersyukur dengan keterbatasannya. Dan dia tidak marah kepada Tuhan. Tapi dia bersyukur dengan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah seperti itu adik-adik. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang terjadi dalam diri aku, dalam diri adik-adik yang jelek-jelek, Tuhan mah gak sayang sama saya. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Misalkan nih, di sini adik-adik ada yang suka diejek sama teman-temannya, sering dibully sama teman-temannya. Tapi Tuhan tidak membuat teman-teman yang mengejek adik-adik itu diam. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah di balik itu. Adik-adik dikirimkan seorang sahabat oleh Tuhan, dikirimkan seorang teman oleh Tuhan untuk bisa menguatkan adik-adik. Dan juga mungkin Tuhan ingin menguji kesabaran adik-adik, bagaimana mengampuni orang-orang di sekitarnya. Jadi adik-adik harus berpikir apa yang terjadi dalam kehidupanku. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kehendak adik-adik, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Nah misalkan kalau di sini adik-adik nih sudah belajar dengan giat, adik-adik bersaing nih dengan yang ranking 1 misalnya. Adik-adik rankingnya juga bagus juga, sering 1, sering 2, sering 3 misalkan kayak gitu. Adik-adik sudah belajar sungguh-sungguh, tahu-taunya nilainya matematikanya 95, sedangkan temannya itu 100, beda 5 poin. Marah sama Tuhan, Tuhan kenapa? Saya sudah belajar dengan giat, saya sudah tidurnya malam, tapi kok nilai saya kalah sama dia? Nah,
adik-adik harus bersyukur. Dengan nilai 95 itu adalah nilai yang baik. Mungkin adik-adik lebih jago di mata pelajaran Mandarin. Adik-adik 100, temannya mungkin 90. Jadi apa yang adik-adik alami yang tidak mengenakan adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah. Gimana sih Kak Ari caranya supaya saya tahu Tuhan itu punya rencana yang indah? Ya, adik-adik datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Terus adik-adik dengan memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan. Jadi adik-adik bisa mendengarkan suara Tuhan. Gimana Kak Ari ngedengerin suara Tuhan? Gini, coba. Adik-adik pernah nggak? Misalkan ya, mau mencontek nih adik-adik tuh, mau mencontek ke temennya, tiba-tiba di dalam hati ada yang berkata seperti ini, hei jangan mencontek, itu dosa. Nah itu adik-adik, itu adalah Roh Kudus. Ya, gimana sih caranya supaya adik-adik bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukannya pada saat kecewa sama Tuhan malah menjauh, malah gak berdoa, tapi datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan juga memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik sedang mendapatkan kesulitan, ada pengalaman-pengalaman yang membuat sedih, adik-adik minta tolong kepada Tuhan. Caranya Kak Ari bilang tadi, caranya dengan berdoa, tapi jangan atur-atur Tuhan. Misalkan kayak gini, Tuhan tolong ya, nilai saya sudah rajin belajar nih. Nilai saya itu biar 100, teman saya 95. Jadi yang ranking satunya saya. Nah jangan seperti itu adik-adik. Jangan mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menentukan caranya. Biarlah Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat adik-adik. Seperti itu adik-adik. Baiklah adik-adik, kita harus semangat mulai sekarang. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang penuh kuasa, dan Tuhan yang hidup. Maka dari itu kita harus mengandalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, meskipun pandemik ini belum berakhir ya adik-adik ya, tapi kita harus bersyukur. Karena apa? Ya, sekarang adik-adik sudah mulai divaksin, terus sudah kayak gitu sekolah-sekolah onsite sudah mulai, bahkan sekarang gereja-gereja pun sudah onsite ya. Semoga kedepannya sekolah minggu juga bisa onsite ya, jadi kita bisa bertemu dengan adik-adik. Ya, kita harus bersyukur adik-adik, meskipun kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tapi kita berdoa kepada Tuhan karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah di balik peristiwa ini. Supaya kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Terus kita kalau kemana-mana juga nggak usah pakai masker, bebas bernafas. Bahkan kita ngobrol sama sesama kita nggak usah ada rasa takut lagi ya. Kita berdoa untuk itu semua. Yakin dan percaya, kita harus beriman penuh, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Karena bersama Tuhan, masa depan ada, rencana-rencananya indah. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sampai sekian saja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau yang masih menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau yang masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin percaya penuh kepadamu Tuhan, dan juga beriman penuh kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak takut akan masa depan kami Tuhan, karena kami yakin masa depan ada bersama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada adik-adik, kepada keluarga adik-adik, dan terlebih lagi Tuhan kepada studi adik-adik. Biarlah adik-adik semakin rajin belajar Tuhan, dan terlebih lagi adik-adik juga semakin rajin berdoa, memuji-Mu Tuhan, sehingga adik-adik tidak pernah menyerah dalam hal apapun Tuhan, karena mereka mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada kami, mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.